Terus jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, kita dapat berjumpa kembali dalam halaqah ngaji kitab. Insyaallah di sesi pertama ini pembelajaran tentang pendalaman ya bahasa Arab, itu kaidah, nahwu shorof dan balaghah. Kita menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan buku metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul yang sudah berjalan cukup lama ya. Insyaallah di hari ini kita khatamkan di materi yang terakhir ya, yaitu yang ke-20 di halaman 236, yaitu tentang makna-makna huruf dan isim yang mirip huruf, ma'anil huruf wal asma'il musyabbihat bil huruf. Ya, jadi ini masih terkait dengan langkah yang ketiga ya, yaitu menerjemahkan ya. Di dalam menerjemahkan kita harus betul-betul mengetahui ya makna-makna huruf, karena memang terkadang satu huruf itu memiliki banyak makna ya, sehingga ketika kita akan menerjemahkan ya harus memilih ya makna mana yang lebih tepat ya, yaitu yang sesuai dengan konteks pembicaraannya begitu ya. Nah, di sini saya susunkan berdasarkan huruf hijaiyah, cuman tentu tidak semua ya, karena kalau kita tulis semua ya ini sangat banyak sekali. Saya hanya pilih yang populer saja ya, yang sering muncul, yang sering kita dapati ya. Selebihnya ya bisa dibuka ya kitab-kitab yang lebih panjang lebar membahas masalah ini ya. Diantaranya misalnya kitabnya Ibnu Hisham ya, yaitu Mughnil Labib ya, Mughnil Labib min Kitabil A'arib ya. Yang pertama adalah A. Nah, di sini hanya ada satu saja saya sebutkan, juga maknanya sebagian ya saya sebutkan, tidak semua makna ya. Jadi makna yang populernya saja. Dan di sini A saya sebutkan hanya istifham saja ya, untuk pertanyaan, karena ini yang sering digunakannya ya. Misalnya dalam ayat ini, contoh-contohnya banyak mengambil dari ayat Quran ya. Kalau tidak ada ya perkataan biasa ya. Misalnya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Nah, A di sini apakah ya, menunjukkan pertanyaan. Sama dengan hal ya, sama dengan hal maknanya. Dan ini termasuk huruf. Kemudian berikutnya idzan. Idzan ini juga huruf, yaitu fungsinya adalah jawab wal jaza, jawaban dan balasan. Ya. Misalnya qala azuruka. Ya, dia berkata, seorang berkata, aku akan mengunjungimu. Qala ya, dia menjawab, idzan ya, kalau begitu ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Nah, ini idzan ini huruf dan dia juga fungsinya menasabkan, memansubkan, sehingga fi'il setelahnya itu mansub, ukrima ya. Berikutnya id. Id ini bisa ada dua maknanya. Yang pertama untuk zarfu zaman al-madi, keterangan waktu lampau ya. Misalnya dalam ayat surat At-Taubah ayat 40, faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladziina kafaru.
Benar-benar sungguh Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya. Jadi id di sini diartikan ketika. Tapi menunjukkan waktu yang lampau gitu. Ketika, makanya setelahnya fi'il madhi. Ketika orang-orang kafir telah mengeluarkannya. Ya, yang kedua ta'lil untuk alasan. Ya, jadi id juga ada untuk makna alasan. Misalnya ya dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Dan harapan kalian tidak akan pernah bermanfaat untuk kalian pada hari ini karena kalian telah berbuat zalim. Nah, jadi idz di sini diartikan karena fungsinya ta'lil untuk alasan gitu ya. Karena ya kalian telah berbuat zalim, sungguhnya kalian bersama-sama di dalam siksa. Kemudian idza. Nah, idza ini berbeda dengan id. Kalau id itu menunjukkan waktu lampau, kalau idza itu untuk masa yang akan datang, mustaqbal ya, zarfu zaman al-mustaqbal. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tapi setelah idanya tetap fi'il madhi, cuman maknanya jadi akan datang apabila, artinya kan belum terjadi. Jadi masa akan datang terjadinya itu. Nah, yang kedua, idza juga ada mufajaah bermakna tiba-tiba. Misalnya dalam Al-Qur'an surat ayat 20, fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba ya, dia menjadi ular yang bergerak. Jadi idza di situ diartikannya tiba-tiba. Karena fungsinya mufajaah. Kemudian in. Ya, ini ada 3 ya. Di antaranya yang pertama syarat. Ini yang paling sering ya. In yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Untuk idza tadi itu masuk kategorinya isim ya. Itu idza. Kemudian id ya, id juga sama isim kategorinya. Sedangkan in itu huruf, termasuk huruf. Ya, jika kalian berhenti maka akan diampuni ya untuk kalian apa yang telah lalu. Ini syarat ya. Kemudian yang kedua ada juga in bermakna nafi, menafikan. Biasanya setelahnya ada illa, ada pengecualian. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ya. Ada illa di depannya, maka innya itu diartikan tidaklah, jadi nafi. Tidaklah orang-orang kafir kecuali dalam keadaan tertipu. Yang ketiga ziyadah, tambahan. Nah, ini biasanya setelah ma, ya, ma-nya itu nafi. Sehingga innya itu enggak usah jadi nafi lagi. Karena sudah ada ma ya. Gitu, karena kan cuma satu, tidaklah Zaidu berdiri, ma'in Zaidun qaimun. Jadi tidak kan enggak bisa ya. Jadi yang jadi nafinya maknya saja, sehingga innya itu tambahan. Kemudian au takhir bermakna atau pilihan. Ya, ini misalnya kifarat ya. Kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatum. Jadi pilihan atau. Di kifarat sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin dari apa yang biasa ya kamu beri makan pada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka ya, maksudnya kepada 10 orang miskin itu, atau membebaskan hamba sahaya. Jadi menunjukkan pilihan takhir. Nah, ada juga au maknanya idrob, diartikan bahkan. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin, dan kami ya, bukan kamu, ini salah. Kami utus dia Yunus kepada 1000 orang. Ya, au yazidun, bahkan. Jadi au di sini bahkan lebih. Lalu ai itu tafsir ya, untuk tafsir yaitu penjelasan.
Misalnya dalam tafsir ya, ma'an sajaja ay munsobban bil quwwah. Jadi ay di situ yaitu untuk menafsirkan. Biasanya dalam tafsir ketika menafsirkan ayat maka pakai ay gitu, yaitu. Lalu ayu ya syarat. Misalnya ayyuma ya ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Karena ini ayu ini kan murab ya. Ayyuma ya harusnya, bukan ayyama ya. Ayyumal ajalain, yang mana saja dari dua waktu itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada permusuhan. Jadi syarat, jadi enggak ada jawab syaratnya. Ada juga ayu untuk istifham, ayyukum zadat hadhihi imanan. Siapa dari kalian yang surat ini menambah keimanannya? Nah juga mausul, ini cukup banyak. Misalnya tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin minhum ayyuhum asyaddu lirrahmani itiya. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka. Siapa di antara mereka yang sangat, itu kan menunjukkan mausul ya. Lalu yang keempat, ayu juga ada silatun nida fihi al, bersambung dengan panggilan yang terdapat alif lam. Nah ini tambahan, jadi ayyuha, jadi nggak bisa nida itu langsung ke munada yang ada alif lamnya. Tidak bisa yal insan ya, maka dipisah dengan ayyuha. Nah ayunya itu disebut silatun nida fihi al. Haknya huruf tanbih ya. Lalu ada juga bermana kamal, kesempurnaan. Misalnya faritu bi'alamin ayyi alimin. Bi'alimin ayyi alimin. Aku senang dengan seorang alim yang menunjukkan sempurnanya seorang alim. Jadi ayyi alimin, bi'alimin ayyi alimin. Lalu ila itu bermakna intiha, batas akhir ya, summa atimus syama ilal lail. Dia sempurnakan saum sampai malam ya, dia menunjukkan batas akhir. Ada juga musahabah, bersama. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum. Jangan kalian makan harta mereka. Nah ila di sini bersama dengan harta kalian. Ai amwalahum ma'a amwalikum. Ya, ini juga di ayat wudu ya. Aksiru aidiakum ilal marafiq. Ke di situ bisa artinya ma bersama. Bimana indah di sisi. Misalnya Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai di siku dari ajarkan mereka. Ya, jadi ilayya itu indi, lebih aku sukai di sisiku ya. Bimana fi di atau pada, la yajma'anakum ila yaumil qiyamah ay fi yaumil qiyamah. Ya, pada, jadi pada hari kiamat. Kemudian huruf ba, yang pertama lil ilsaq, ini makna asal ya dari ba, melekat atau menempel. Misalnya wamsahu bi ru'usikum, ya secara menempel. Ba di situ lil ilsaq. Ta'diyah ya, muta'adikan. Asalnya yang lazim, jadi mutadhaba itu kan lazim pergi, tapi ketika ditambah dengan bi dia jadi muta'adi. Jadi menghilangkan. Ya. Zahaballahu binurihim. Sababiyah, sebab zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijra. Kalian telah menzalimi diri kalian dengan sebab bittikhadikum, dengan sebab kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Isti'anah, pertolongan. Ya, misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bacalah dengan pertolongan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ba di sini lil isti'anah. Ini ba ini cukup banyak, maknanya ada 14 ya. Qasam, sumpah, misalnya billah. Nah, jadi ada juga ba untuk sumpah, demi Allah, billah. Jadi tidak hanya wallahi gitu. Bisa juga billahi. Badal, pengganti, falaitali bihim qauma. Andaikan untukku ada suatu kaum ya bihim ya, sebagai pengganti mereka. Ya bi di sini badal, pengganti. Ada juga iwad atau muqabalah, balasan atau perbandingan. Ya anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata. Ya, bi di sini balasan atau perbandingan. Goyah bimakna ila. Qad ahsana bi ay qad ahsana ilayya, telah berbuat baik kepadaku. Tab'id ya bimakna min, sebagian. Aina yashrabu biha ibadullah. Ya ay yashrabu minha. Ya, biha maknanya minha. Ya, mata air yang diminum sebagian darinya, kan enggak mungkin diminum semuanya. Ya, sebagian aja. Nah, makanya ada dalam bahasa Arab bi itu makna tab'i. Nah, inilah yang dijadikan dalil ya, misalnya oleh mazhab Syafi'i dan Hanafi ya, yang membolehkan mengusap kepala sebagian dalam wudu karena memahami banyak itu litabid. Ya, sedangkan mazhab Malik, mazhab Hanbali ya itu tidak memahami huruf ba pada ayat mengusap kepala itu litabid, tapi makna asal saja lil ilsaq, atau bisa juga ziyadah saja. Yang ke-10 lil musahabah bimana ma, bersama. Ihbit bisalam ay ihbit ma'asalam, turunlah bersama keselamatan. Dengan keselamatan maksudnya bersama. Zorfiyah, zorob bimana fi ya, di atau pada. Bisa zorob makan, bisa zorob zaman. Nah, di sini zorob makan misalnya. Idna sarakumullah bi badrin. Ingatlah ketika Allah menolong kalian bi badrin ay fi badrin, pada perang Badar. Mujawaza bimaknaan, bermakna tentang. Fas'al bihi khabiro ay fas'al anhu khabiro. Tanyakanlah tentangnya yang lebih mengetahui, itu Nabi Muhammad. Alisila bimakna ala, yaman inta manu bi kintor ay ala kintor. Orang yang jika kamu beri amanah dia di atas, atas, nah maksudnya untuk memegang harta yang banyak. Jadi bikintor maksudnya ala kintor. Ala itu kan menunjukkan penguasaan ya, menang gitu ya, terhadap harta yang banyak. Taukid wahiyah ziyadah atau zaidah, tidak hanya zaidah, tentu ada fungsi taukidnya. Misalnya waqafa billahi syahida, asalnya kan waqafallahu syahida, bi-nya ini tambahan aja, jadi ketika dihilangkan pun tidak merubah makna, cuman dia jadi penguat saja. Kemudian bal ya idrob, bermakna bukan, bahkan ya. Wa kullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, ya, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, kemudian ada lagi ibtal, bermakna tetapi dengan menggugurkan pernyataan sebelumnya. Wa qalu takhadzar rahmanu walada subhana bal ibadum mukramun. Ini untuk menyanggah atau menggugurkan pernyataan sebelumnya orang-orang kafir ya, yang menganggap bahwa Allah punya anak, ya itu malaikat. Bukan dijawab. Ya, mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Begitu. Jadi ibtal ada makna menggugurkan pernyataan sebelumnya. Nah, ada juga intiqal, artinya sama tetapi cuman dia tidak menggugurkan pernyataan sebelumnya, hanya beralih saja dari satu maksud ke maksud yang lain. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yudlamun bal qulubuhum fi ghamratin min hadza.
Kami memiliki catatan yang berbicara dengan benar dan mereka tidak dizalimi, tapi hati mereka dalam kesesatan dari ini, itu Al-Quran. Baida ya bimakna ghair, melainkan atau hanya saja. Innahu katsirul mal baida annahu bakhil. Sungguhnya dia itu banyak harta, ya, melainkan hanya saja dia itu kikir. Nah, ada lagi bimakna min ajli, dikarenakan. Misalnya an afsahu min man nataqa bid-dad baida'ani min Quraisy. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dad, maksudnya bahasa Arab. Bahasa Arab sering disebut dad, bahasa dad, karena memang dad itu adalah huruf yang khas dalam bahasa Arab, ya. Tidak ada di bahasa lain. Sehingga disebut bahasa dad. Dikarenakan aku berasal dari Quraisy, jadi baidanya dikarenakan, min ajli, ya. Kemudian summa tartib ma'atarohi, menunjukkan urutan disertai jeda. Ini beda dengan fa nanti, ya. Kalau fa itu langsung. Mataun qalil, kesenangan yang sementara. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Itu kan ada proses yang lama, ya, ke neraka jahanam. Jadi ada jedanya. Lalu hatta menunjukkan intiha, ya, hingga. Salamun hiya hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar. Ta'lil alasan, asrim hatta tadkhulal jannah, masuk Islamlah supaya, ini hatanya ini supaya kamu masuk surga. Jadi jadi supaya ini kan bisa maknanya alasan. Jadi kenapa kamu harus masuk Islam, ya alasannya supaya kamu masuk surga. Taklil. Kemudian ruba, ya, ada makna taklil sedikit. Misalnya ruba qaimin bil lail, sedikit orang yang sholat malam. Nah, ada juga sebaliknya maknanya taksir. Ruba shaimin laisa min siyami ilal ju'al atas, banyak orang yang saum, ia tidak dapat sesuatu dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Jadi ruba itu maknanya bisa terbalik, bisa sedikit, bisa banyak. Biasanya menunjukkan keprihatinan, ya. Jadi kalau yang positif itu sedikit, kalau yang negatif banyak, gitu kan. Sholat malam kan positif, jadi sedikit. Yang hanya dapat lapar dan dahaga dari saum saja kan negatif. Kemudian ala, isti'la bermakna di atas, kuluman alaiha fan, di atas isti'la itu. Ada juga musahabah bermakna ma'a, wa atal mal ala hubbihi ay ma'a hubbihi, bersama, ya. Mujawaza bimanaan, terhadap, misalnya idza raditu alayya banu Qusyair ay idza raditu anni, apabila ridho kepadaku terhadapku Bani Qusyair. Jadi alanya bermaknaan. Ibtida bimakna min, ya, idaktalu ala nas ay minan nas, mereka menerima takaran ini. Iktalu minan nas, tapi disebutkan dengan ala nas. Ta'lil bimakna li walitukabirullah ala ma hadakum ay lima hadakum. Jadi alasan, ya. Di ala ma hadakumnya itu menunjukkan alasan. Zarfiyah bimakna fi wadahul al madinah ala hini gopla ay fihi ni gopla, ya. Bimakna bi, ya, agar hakikun ala alla aqula ala Allah ilal haq ay hakikun bi an la aqula. Jadi ada makna bi-nya, ya, alanya itu. Istidrak, ya, bimakna lakin. Fulan la yadurul jannah li su'i sanihi ala annahu la ya'asu min rahmatillah ay lakinnahu la ya'as. Seseorang tidak akan masuk surga karena keburukan perbuatannya, tetapi ia tidak berputus asa. Jadi alanya di sini diartikan tetapi tidak berputus asa, ya. Ziyadah, ya, tambahan. La ahlifu ala yamin, ini la ahlifu apa namanya, yaminan, ya, jadi alanya tambahan. An mujawaz, an, ya, mujawaza wal bu'du,
menunjukkan makna menjauh. Roma itu sahma anil qaus, menjauh dari busurnya. Bimakna ba'da ya tarkabuna tobakon an tobak ay tobakon ba'da tobak. Bimakna ala wa man yabhul fa innama yabhulu ala an nafsi ay ala yabhulu ala nafsi. Ta'lil wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Ya, menunjukkan alasan ya karena perkataanmu. Bimakna min wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadi ay min ibadi. Badal wa taqu yauman la tazi nafsun an nafsin, menunjukkan badal pengganti. Kemudian Pak ya tartib ma ta'kib, urutan ya langsung tanpa jeda. Beda dengan summa, kalau summa ada jeda. Ja Zaid fa amrun. Zaid telah datang lalu amar. Nah, lalunya itu langsung. Beda dengan summa. Ada juga sababiyah fa waqazahu Musa faqada alai. Di kalimat sebelumnya menjadi alasan bagi kalimat berikutnya. Karena Musa menonjoknya lalu dia membunuhnya. Karena tonjokan itu Musa jadi membunuh ya. Padahal tidak niat membunuh kan, tapi pukulannya itu bisa mematikan. Tafsil merinci tawaddoa berwudu maka beliau mencuci wajahnya. Nah, fa di situ kan untuk merinci karena tawaddoa wudu itu kan mencakup secara lengkap. Lalu dirinci apa saja dalam wudu, mencuci wajah dan seterusnya kan begitu. Fa ini merinci. Ada lagi faul jawab ya sebagai jawab syarat ya. In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Ini sudah dibahas di pembahasan tentang syarat ya. Ada jawab syarat yang harus pakai fa kan gitu ya. Lalu fi dzarfiyah ya di waktu atau tempat. Guli batilum fi annal ardi. Sababiyah dahulatil imratun an-nara fi hiratin. Seorang perempuan telah masuk neraka fi hira. Nah, fi di situ artinya oleh sebab seekor kucing. Fi hira di situ oleh sebab. Bimakna ma dulu fi umam ay ma umam. Bimakna ala la usallibannakum fi juzu'in nali ay ala juzu'in nali. Di atas jadi batang pohon karena tidak mungkin di dalamnya kan. Maksudnya di atas. Muqayyasah dibandingkan fama mataudunnya fil akhirah illa qalil. Ya, fi di situ dibandingkan. Kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. Bimana ila ke faradu aidiyahum fi afwahim ay ila afwahim. Kaf ya lalu kaf tasbih ulaika kal an'am misalnya menyerupakan. Ta'lil alasan wadkurhu kama hadakum. Karena ya. Bima'na ala kun kama anta ay kun ala ma anta alai. Jadilah sebagaimana dirimu di atas apa yang kamu pegang. Jadi kama anta ala ma anta alai maknanya. Lalu lam ya ada milku pemilikan walillahi wa fis samawati wa fil ard. Nisbah ya atau siful milki mirip kepemilikan, penisbatan saja karena bukan milik sesungguhnya. Misalnya tali kekang itu milik kuda. Ya kuda kan tidak memiliki, cuman dia dinisbatkan kepada kuda. Ta'lil alasan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ya liyadabbaru agar mereka mentadaburi. Ya li-nya li ta'lil. Bimana ila kepada kulun yajri li ajali musamma ay ila ajali musamma kepada batas yang ditentukan. Bimana fi wa nadul mawazin al-qisti li yaumil qiyamah ay fi yaumil qiyamah. Bimana ala yahiluna lil adqan sujudi alal adqan di atas wajah mereka. Ya, kemudian ma ya kita selesai karena saya baca saja ya. Ismul mausul wa ma indallahi baq dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal.
Nah, maknya di sini mausul. Nah, ada lagi maknya itu istifham, pertanyaan. Fama hotbukum ayyuhal mursalun. Apa urusan penting kalian wahai para utusan? Ini untuk bertanya. Ada syarat. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan Allah mengetahuinya. Nah, ada juga ma untuk ta'ajub. Ma ajmalas sama, alangkah indahnya langit. Ada juga masdariyah. Fadzuku bima nasitum. Binisyanikum gitu, bisa dialihkan ke bentuk masdar, disebut masdariyah. Ada juga nafiyah, wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Ada juga zaidah, fabima rahmatin minallah, karena fabima rahmatu kan asalnya fabi rahmatin, maknanya hanya tambahan saja, sehingga rahmatinnya kan tetap majrur oleh bi itu. Min ibtida, mulai ya, permulaan. Misalnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, permulaannya kan dari masjidil haram ke masjidil aqsa ya. Ini Isra ya, malam hari. Tab'id makna sebagian, ini jelas banyak ya. Min bermakna sebagian, wa minan nas, di antara, maksudnya sebagian manusia. Ada yang berkata kami beriman padahal tidak beriman, orang munafik. Lalu al-bayan berupa penjelasan ya, bermakna yaitu, atau berupa wajtanibur rijsa, tinggalkanlah najis, minal ausan, berupa berhala, yaitu berhala. Jadi bukan sebagian, tapi dia penjelasan aja. Jadi apa yang dimaksud dengan najis di situ, maksudnya adalah berhala, gitu ya. Menunjukkan maksud, penjelasan. Taukid, dan dia juga zaidah salafat, maja'ana min bashir. Yani minnya tambahan saja, asalnya kan maja'ana bashir. Nah, ini juga fungsinya menguatkan, maja'ana min bashir. Badal mengganti araditu mil hayati dunya minal akhirah ay badalaha minal akhirah, yani sebagai pengganti dari akhirat. Zarfiyah bima'na fi ya, idza nudiya li salat mi yaumil jumu'ah ay fi yaumil jumu'ah. Sababiyah wa ta'lil, sebab dan alasan, mimma khati'atim ughriqul ay li khati'atim. Jadi mimma li khati'atim. Jadi minnya itu li ya, alasan. Ya, misalnya banyak ya, banyak untuk min, untuk alasan. Bimanaan bermakna jauh ya, jauh dari. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ay an dzikrillah. Kalau jauh itu kan biasanya pakai an, tapi ini pakai min, berarti minnya bermakna an. Gitu ya. Inilah sudah tamat. Latihannya apa? Al-ulumus syar'iyatu, ilmu syariat. Maja al-islamu illa ala asasi minal ilmi. Tidaklah Islam datang kecuali di atas asas dari ilmu. Nah, ala di sini bermakna apa? Atau maja'ana. Ma-nya kan nafi ya. Alanya isti'la. Sisi minal ilmi, ini minal ilminya bayan ya, penjelasan. Fama wajadna fil Islam, nah fama wajadna fil Islam fahuwa, dan apa saja yang kami dapatkan dalam Islam, berarti maknya itu syarat. Fi-nya zorob ya. Fahuwa ilmun minallah. Fa-nya apa? Jawab, fa'ul jawab. Minallah ibtida, berarti ya. Walau kana ilmu ladzi anzalahu Allahu lin-nasi qalilan kafahum. Kalaulah ilmu yang Allah turunkan ini untuk manusia ini sedikit, maka itu cukup bagi mereka ya. Linnasinya linya ta'diyah ya, anzala linnas ta'diyah ya. Fahuwa fi ilmillah kakitrati minal ma'in minal bahari ya, dia dibandingkan. Nah, jadi fi-nya itu muqayasa, dibandingkan. Jadi ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah itu seperti tetesan air ya, dibandingkan dengan laut. Minal bahri, minnya juga untuk perbandingan.
Ma'ausa ilmu, betapa ma'ausa ilmu Allah, betapa luasnya ilmu Allah. Man ta'allama ilman minal ulumi syari'ati min hubbin. Siapa yang belajar ilmu karena apa? Dari ilmu-ilmu syariat. Minnya ini berarti apa? Tabid ya, tabid sebagian. Jadi siapa yang belajar ilmu sebagian dari ilmu syariat. Min hubbin. Nah, min di sini karena berarti apa? Ta'lil, alasan. Min hubbin, karena cinta. Min di sini alasan. Lahu rafa Allah darajatahu fi dunya wal akhirati. Faqara al-Qur'ana, ya, nah ini fa'nya untuk tafsir merinci, ya kan. Qara al-Qur'ana wa tadabbarahu thumma qara al-haditsa wa ta'ammaqa fihi la li ghardin minad dunya. Tidak untuk tujuan dunia, bal liyatazawwada li akhiratihi. Yalinya untuk alasan, ya. Fahiya al-ulumu nafi'ah allati tusmil amal fanaja fil akhirati bi amalihi wa bi ilmihi wa amalihi sholihati. Apa sholihi? Ya. Karena dia selamat di akhirat dengan amalnya, dengan ilmunya dan amalnya yang soleh, gitu ya. Nah, jadi itu materi-materi yang harus kita kuasai, ya, atau kita miliki untuk bisa membaca dan memahami Arab Gundul, ya. Jadi kita susunkan tahapan-tahapannya, dimulai dari mengenal bentuk-bentuk kata, ya kan, dari mufradat, dari mutasrif, lalu mengenal kedudukan kata dalam struktur kalimat. Jadi mengenal struktur kalimat dalam bahasa Arab itu seperti apa, itu kan dalam ilmu nahu kajiannya. Dan nanti bagaimana menerjemahkan, ya. Nah, itu dibutuhkan teori-teori, ya, kaidah-kaidah dalam penerjemahan itu, sebagaimana yang sudah kita bahas. Itu ada 8 poin, ya. Jadi antaranya adalah mengetahui makna-makna huruf yang terakhir ini, termasuk juga fungsi-fungsi bab tasrif, ya kan, makna-makna yang mustarok, gitu ya. Satu lafaz bisa banyak artinya. Nah, itu harus diperhatikan dalam penerjemahan. Selebihnya ini harus banyak praktek, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, kepahaman, ya, untuk bisa memiliki kemampuan ini yang kita jadikan untuk berkhidmat kepada agamanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.